Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Galuh Andini Novarina, NPM 2104040200030 dari program studi akuntansi kelas pendidikan Pancasila J yang diampu oleh Pak Ludovikus Bomanswadu MPD. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Pancasila pada pertemuan ke-15. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan 12 dengan topik perkuliahan Pancasila menjadi sistem etika. Subbab yang akan saya bahas adalah yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya kita masuk pada bab 1, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika sama juga maknanya dengan moral. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut dengan moralitas atau etika. Etika sendiri selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruknya seseorang. Istilah nilai sendiri mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lace menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Kemudian yang kelima adalah sesuatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga orang lain, dan alam itu sendiri. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Yang pertama yaitu etika keutamaan atau kebijakan memiliki watak nilai yang disiplin, jujur, belas kasih, murah hati, dan banyak lagi. Pada etika ini, moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. 2. Teleologis atau konsekuensi memiliki watak nilai kebenaran, kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti hedonisme, eudaimonisme, dan utilitarianisme. Yang ketiga, deontologis atau kewajiban memiliki watak nilai kelayakan, keputusan, dan kepantasan.
pandangan etika yang mementingkan kewajiban perbuatannya baik dilakukan tanpa pamrih. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain seperti deontologis dan teologis termuat pada Pancasila. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin pada 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Pembahasan yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti contohnya kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Hal itu dikarenakan apabila kehidupan bernegara tidak memiliki sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, maka negara tersebut akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dekadensi moral. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Semua itu lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam membentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Contoh yang kedua yaitu korupsi. Korupsi akan bersima merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya.
Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, good atau bad. Contoh yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal penanaman pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Contoh yang keempat, penyalahgunaan hak-hak asasi manusia atau HAM. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Contoh kasusnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), pelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lainnya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila dan peraturan undang-undang tentang HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bab yang terakhir yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis terbagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama, pada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih membentuk sebagai filosofis Grundlag atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup bermasyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran PP 4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP 7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP 7. Yang ketiga, pada era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara. Kemudian sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Dan masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terhadap dalam norma-norma dasar atau Grundlag sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi, Grundlag, yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, yaitu bersifat konkret. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang penjelasan yang saya jelaskan dari materi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.